على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, kemarin sudah kami tuliskan sebuah faedah yang sangat berharga dan juga berfaedah, yaitu mengenai dorongan dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita semuanya agar kita membiasakan diri untuk tidak bermalas-malasan, terutama dalam qiyamul lail, salat malam. Karena salat malam apabila dilakukan di akhir malam sebagaimana datang dalam sebuah hadis, na'am barakallahu fikum, salat tersebut masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Namun kalau dia tidak mampu untuk melakukan di akhir malam, boleh juga dia melakukan di awal malam sebelum dia tidur. Maksudnya qiyamul lail, salat malam di sini di antaranya yang dikenal dengan tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Naam. Karena salat malam itu lebih baiknya kalau ditutup dengan witir, dan itulah yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih yang nanti akan disahihkan. Hadis muttafaqun alaih, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu dengan witir. Maksudnya tutuplah akhir salat malam kalian itu dengan salat witir. Witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Oleh karena itu jangan malas-malasan, walaupun boleh di awal malam sebelum tidur, namun yang afdal di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam terakhir bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, memberikan jaminan yang sangat luar biasa, memberikan jaminan yang besar, yaitu na'am barakallahu fikum, 3 jaminan. Barang siapa yang berdoa dikabulkan, barang siapa yang meminta diberi, barang siapa na'am barakallahu fikum yang minta ampunan diampuni. 3 jaminan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikannya bagi orang-orang yang sepertiga malam terakhir mereka berdoa. Namun apakah berdoa di sini disyaratkan harus salat? Tentunya kita katakan untuk syaratnya tidak, namun lebih baiknya diiringi dengan salat. Karena qiyamul lail, na barakallahu fikum, di akhir malam sepertiga malam terakhir itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu upayakan kita semuanya bangun malam. Jangan bermalas-malasan, apalagi ahlus sunnah wal jamaah yang sudah tahu keutamaan qiyamul lail. Karena hukum qiyamul lail, hukum salat malam itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena di sana ada sunnah yang biasa dan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ketika safar, ketika mukim, beliau juga melaksanakannya. Seperti 2 rakaat sebelum subuh, jangan terlewatkan. Karena biasanya orang-orang yang tentunya malas bangun malam itu biasanya mereka barakallahu fikum terluputkan 2 rakaat sebelum subuh, sehingga mereka tidurnya barakallahu fikum salat subuh itu terlambat. Barakallahu fikum, jangan seperti itu. Namun upayakan bangun malam. Yang punya alarm dinyalakan, yang tidak punya alarm sudah ada adzan pertama, misal di pondok ya, di markis, di ma'had, bangun, tidak boleh malas-malasan ya. Bangun insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, yang kira-kira susah dibangunkan, bangunkan saja. Paham ya? Nanti yang kalau merasa keberatan dibantu. Paham ya? Makanya keberatan bangun dibantu bangun. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum agar terbiasa salat malam barakallahu fikum. Kita ini jangan sampai badan kita itu sifatnya malas-malasan itu jangan. Malas boleh tapi jangan terus-menerus gitu ya.
Nah, barakallahu fikum, tapi kalau malas-malasan jangan. Karena yang namanya orang semangat itu pasti diiringi dengan apa? Terkadang masa-masa futur itu ada. Tidak mungkin dia semangat terus. Terkadang ada masa futur, masa semangat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Artinya, setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan di masa-masa semangat ada masa-masa futur. Terkadang malas, terkadang mau belajar pun rasanya pokoknya intinya malas. Menghafal pun enggak bisa. Satu ayat pun susah dihafal. Futur, ada seperti itu. Namun ada solusinya. Solusinya apa? Rasulullah mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati", maka barang siapa yang membawa masa futurnya kepada sunnahku, bukan dibawa kepada perkara-perkara maksiat, bukan dibawa kepada perkara-perkara bid'ah, bukan dibawa kepada perkara-perkara yang melalaikan, sungguh dia beruntung, faqad aflah, beruntung. Nah, jadi upayakan semaksimal mungkin. Kalau masa-masa futur misalkan biasanya menghafal satu lembar dalam sekaligus misalkan, ya karena futur mungkin menghafalnya satu halaman, dikurangi. Biasanya satu halaman mampu, waktu itu enggak mampu, dikurangi mungkin berapa ayat yang dia mampu. Nah, kalau benar-benar futur sama sekali waktu itu, menghafal pun berat, mungkin bisa menghafal hadis yang lain. Seperti itu caranya. Jangan dibawa kepada apa? Selain sunnah. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang membawa masa futurnya kepada selain sunnah, sungguh dia telah apa? Binasa. Ngeri sekali. Nah, terutama bagi para santri, barakallahu fikum. Nah, insyaallah taala nanti, kalau kami sudah tinggal di sini ya, kita tertibkan kembali. HP dikumpulkan, enggak ada yang boleh bawa HP. Hari Jumat baru dikasihkan, mau nelpon tafadhol silakan. Selain hari Jumat tutup. Paham ya? Tidak boleh membawa HP karena HP itu walaupun bukan Android, ada gamenya di dalamnya. Terkadang diam-diam, sembunyi-sembunyi, dia antang dia, tumakninah dia, pemain game ternyata. Allahul musta'an. Jangan sampai ya. Jangan sampai, Allahul musta'an. Tapi insyaallah dalam waktu dekat kami pindah di sini, jadi semua dikumpulkan HP. Yang merasa keberatan ya kalau mau cari ringan ya istirahat. Paham ya? Maksudnya istirahat dari talabul ilm. Nah, Allahul musta'an. Tapi insyaallah enggak keberatan, cuman HP atau ringan, taruh selesai. Paham ya? Belajarnya itu diberatkan, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena itu sekedar arahan dan bimbingan agar apa? Kalau masa-masa futur datang itu tidak digunakan untuk yang lainnya. Ya mungkin untuk menghafal hadis atau membaca terjemahan Al-Qur'an atau yang semisalnya. Ini kembali kepada arah pembahasan kita bahwasanya qiyamul lail, barakallahu fikum, salat malam itu memang terkadang ada yang orang semangat sekali, terkadang juga datang masa futurnya. Oleh karena itu jangan terlalu banyak-banyak kalau tidak mampu. Cukup 3 rakaat saja. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Itu kalau dikhawatirkan tidak mampu untuk istimrar. Karena amalan yang paling bagus itu sedikit walaupun barakallahu fikum, istimrar walaupun sedikit. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi terus-menerus, al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Ini ungkapan yang sering diucapkan para ulama. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi kontinu terus-menerus itu lebih baik daripada banyak namun terputus-putus. 3 rakaat tapi terus. Paham ya? Karena orang yang sengaja meninggalkan salat malam, barakallahu fikum, orang yang sengaja meninggalkan salat malam, barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, beliau ditanya, su'ila an rajulin taraka qiyamul lail. Ditanya tentang seorang lelaki yang dia meninggalkan salat malam, enggak mau salat malam, malas-malasan. Apa kata beliau? Dengan semakna beliau mengatakan rajulun su', lelaki yang jelek. Karena itu barakallahu fikum posisi yang sangat besar sekali di situ. Dalam sehari semalam tidak terulang 2 kali seperti malam terakhir itu, cuma sekali saja. Ya kan? Sekali saja. Jadi kesempatan, barakallahu fikum, qiyamul lail jangan ditinggalkan. Sedikit enggak masalah, namun istimrar. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, hadisnya Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla madawama sahibuhu madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Artinya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang pelakunya itu kontinu walaupun sedikit. Amalan kebaikan yang pelakunya apa? Kontinu, terus-menerus walaupun sedikit. Jadi sedikit tapi terus-menerus.
bukan banyak langsung terputus, tidak. Tidak seperti itu. Langsung pertama kali salat 11 rakaat, besok enggak salat selamanya, jangan. Paham ya? Karena ada tanbih dari Rasulullah. Rasulullah SAW suatu ketika mentanbih. Nah, barakallahu fikum, salah satu sahabat seraya beliau berkata, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Dulu si fulan itu salat malam terus, sekarang meninggalkan salat malam, bayangkan. Sebabnya apa? Sebabnya takalluf, terlalu membebankan diri, jangan. Jadi semampunya, barakallahu fikum. 3 rakaat itu termasuk ringan. 2 rakaat salam, setelah itu tambah lagi 1 rakaat witir, udah. Nah, sudah menerapkan ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu apa? Witir. 1 rakaat enggak masalah. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu sudah berjalan, kemudian bisa baca Al-Qur'an atau murojaah Al-Qur'an. Ini ketika di ma'had maksudnya ya. Kalau di rumah pun kalau bisa tafadhol silakan. Kemudian datang adzan subuh. Fajar shadiq datang. Kemudian adzanlah apa? Adzan fajar, barakallahu fikum. Di situ ada keutamaan lagi, jangan tidur. Keutamaannya luar biasa. Paham ya? 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya luar biasa. Keutamaannya seperti apa? Apa keutamaan 2 rakaat sebelum subuh? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum mencari kerja dari pagi sampai sore itu belum tentu dapat. Tapi cuma 2 rakaat sebelum subuh, barakallahu fikum, kalau antum continue, masya Allah mendapatkan apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan dunia saja, seisinya. Paham ya? Allahumma musta'an, itu menunjukkan bahwasannya luar biasa. Kemudian setelah itu salat subuh, tambah lagi. Apa? Rasulullah menyatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa salat di waktu 2 waktu yang dingin, yaitu waktu subuh dan waktu asar, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Keutamaan demi keutamaan. Jadi keutamaan ada keutamaan lagi. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai dilupakan salat malam qiyamul lail, yang merasa keberatan ringankan tubuhnya untuk bangun dan segera menuju kepada air. Paham ya? Air untuk wudu maksudnya ya, biar enggak ngantuk gitu ya. Bismillah. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal hadisnya. Alhamdulillah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatikum billaili witron. Ayo witran. Rawahu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Na'am barakallahu fikum. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nabilah dan Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Muttafaqun alaih. Ayo na'am. Ayo na'am. Bismillah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Muttafaqun alaih. Ayo na'am barakallahu fikum. Mau mencoba? Ayo tafadhal. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ij'alu. Kalau sudah qala enggak usah yaqul lagi. Oh iya. Ayo na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu salatikum bilaili Ij'alu akhira salatikum bilaili witron. Ayo. Muttafaqun alaih. Na'am. Mau mencoba Pak? An Abdullah Radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu Akhir salatikum billaili apa? Witran apa? Muttafaqun alaih. Langsung itu aja ya. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal ya Pak. Hendak. Apa? Bismillah. Na'am. Bismillah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir
Ayo, bismillah. Radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witran muttafaqun alaih. Apa na'am? Bismillah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Ayo. Na'am, barakallahu fiikum. Fadhal. Akhirah. Ayo, na'am, fadhal. Ayo, na'am, bismillah. Belum? Oh, enggak masalah, santai aja. Na'am, antum. Ayo. Ayo, na'am. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witran muttafaqun alaih. Ayo, na'am. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witra muttafaqun alaih. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Jadi itu yang na'am kemarin sudah kami sebutkan faedah mengenai salat witir qiyamul lail. Insyaallah kita baca sebentar, nanti setelah itu mendengarkan faedah yang akan disampaikan oleh saudara kita Al Ustaz Abu Asim. Na'am hafizahullah taala, insyaallah taala kita baca sedikit dulu, setelah itu baru na'am beliau nanti akan menyampaikan beberapa faedah yang tentunya semoga bermanfaat dan juga diberkahi di dalamnya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Nah, terakhir kemarin halaman 98 masih seputar daripada kesyirikan. Wa akhbarallahu 'anil rasikhina fil ilmi annahum yaqulun, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan tentang ar-rasikhin. Rasikhin itu orang-orang yang mendalam ilmunya. Naam, rasikhina fil ilm annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sangat bagus, bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berilah karunia kepada kami dari sisimu dengan sebuah rahmah kasih sayang, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang senantiasa memberikan karunia. Ini doa yang sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai kita ini diselewengkan, terutama di akhir hayat, karena akhir hayat itu kan penutup ya istilahnya ya. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja semua amalan tergantung dengan penutup akhir hayatnya itu. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang ditutup dengan akhir hayat yang baik, husnul khatimah. Karena itu yang kita harapkan. Kita enggak tahu akhir hayat kita kayak apa, enggak tahu. Oleh karena itu setiap kali kita salat mesti baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Maksudnya apa? Berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa terus-menerus di atas jalanmu yang lurus sampai akhir hayat. Paham ya? Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa, barakallahu fikum. Kemarin sebelumnya doanya sudah kita baca juga ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik atau 'ala ta'atik. Naam, atau tsabbit qulubana dan riwayat yang lain sama saja. Sekarang doa yang bersumber dari Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Naam, wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berilah kami karunia dari sisimu berupa rahmah kasih sayang, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang senantiasa memberikan karunia. Doa yang sangat bagus, barakallahu fikum. Jadi kita semuanya tidak aman dari fitnah. Terkadang kita, barakallahu fikum, awal mulanya kuat, istiqamah, namun di kemudian hari, ketika tidak diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan melenceng. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu jangan merasa aman dari fitnah, jangan merasa aman dari makar, harus berhati-hati. Dengan cara apa berhati-hatinya, barakallahu fikum? Dengan senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Itu sumber keistiqomahan. Paham ya? Sumber keistiqomahan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
na'am barakallahu fikum di dalam Majmu' Fatawa mengenai hal tersebut. Barang siapa na'am barakallahu fikum yang berpegang teguh dengan mazhabnya para salaf, istaqama qauluh, na'am akan istiqamah ucapannya dan tentunya pendiriannya. Namun barang siapa yang melenceng dari jejaknya para salaf, hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Ancamannya berat. Ancamannya berarti dia menyelisih jejaknya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatiku, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dan enggan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar. Maka sungguh dia akan masuk neraka. Ancaman yang lainnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala juga menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok diselisih, hati-hati. An tusibahum fitnah, akan ditimpa padanya sebuah fitnah, bala, petaka, bencana, ujian yang sangat luar biasa. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa padanya adab yang pedih. Hati-hati barakallahu fikum. Na'amallahul musta'an. Kemudian berikutnya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisihi, berpaling dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa ancamannya? Nah barakallahu fikum, setelah datang petunjuk di hadapannya, datang dalil di hadapannya, dia malah berpaling mencari yang sesuai, yang cocok dengan hawa nafsunya, hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala berpaling dari orang tersebut sebagaimana orang tersebut berpaling, dan ujung-ujungnya kemana? Wa nusrihi jahannam, akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, yang mana neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jangan ingin mencicipi neraka jahanam. Walaupun ada neraka jahanam yang adabnya paling ringan, itu pun mengerikan adab yang paling ringan, yaitu adab yang ditimpakan kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Lahab. Adab yang paling ringan yang ditimpakan kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Thalib. Namanya? Abu Thalib siapa namanya? Abdul Manaf. Hasan, barakallahu fikum. Hati-hati, jangan sekali-kali berpikiran, wah nanti jangan-jangan ada adab yang ringan. Biarkan. Paham ya? Upayakan kita, nah barakallahu fikum, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Karena surga yang paling rendah saja itu 10 kali dunia dan seisinya. Paham ya? Nah, kenikmatannya subhanallah. Namun kita tetap berharap agar mendapatkan surga yang paling tinggi. Nah barakallahu fikum. Kita lihat wa haqiqatul khauf, dan hakikat rasa takut minasyirki, dari kesyirikan, sidqu iltija'i ilallah, jujurnya sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timad alaih, dan sifat barakallahu fikum, penyadaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam kembali kepada Allah taala, dan jujur dalam menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ibtihal wal tadarru', dan senantiasa terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi an yujannibahu, barakallahu fikum, an yujannibahu iyyahu wa yu'idzahu minhu, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari kesyirikan dan agar Allah taala melindungi dirinya dari kesyirikan. Ma'al bahthi bisidqin, bersamaan senantiasa berupaya mencari kejujuran, wa taftish 'an syirki, dan juga taftish, yaitu meneliti, mengecek 'an syirki, tentang kesyirikan, apakah ini kesyirikan atau bukan, seperti itu. Wa wasailihi wa dhara'ihi, dan seluruh perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, karena perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan itu banyak sekali. Nah barakallahu fikum, di antaranya barakallahu fikum, misalkan dia membangun bangunan di atas kuburan, misalkan dibangun dengan bangunan yang mewah, yang megah, terkadang ada gentengnya juga, paham ya? Kemudian ada semacam lubang untuk nuang air ketika ziarah kubur. Lama-lama ujungnya diagungkan, ujung-ujungnya akhirnya apa? Mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, sumber kesyirikan juga. Hati-hati barakallahu fikum. Apakah enggak boleh ziarah kubur? Boleh, enggak ada yang larang, tapi enggak perlu bawa bunga, enggak perlu bawa air, kosongan aja, sudah kosongan. Paham ya? Kosongan tapi di situ berdoa itu.
Nah, barakallahu fikum, adapun air walaupun dituang satu tangki pun enggak akan terasa. Karena alamnya beda, barakallahu fikum, alamnya beda. Allahul musta'an. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Naam, liyuslim minal wuqu' alaih. Naam, barakallahu fikum, atau liyaslam minal wuqu' fih, agar dia selamat untuk terjatuh dari kesyirikan tersebut atau di dalam kesyirikan tersebut. Kama qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, perhatikan baik-baik ini yang terakhir, sebagaimana yang diucapkan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, yang beliau digelari dengan apa kemarin? Sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn Yaman digelari dengan apa? Sahibus sir. 6 sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ini termasuk sahabat yang paling tahu tentang masalah fitnah. Nah, kita lihat apa yang beliau ucapkan. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Bayangkan. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi apa yang beliau tanyakan nanti kita lihat. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an aqa'a fi. Dalam riwayat yang lain makhafatan an yudrikani. Artinya, dan dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku justru bertanya tentang kejelekan. Bayangkan. Bukannya tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk kejelekan, untuk berhati-hati. Nah, makhafatan an aqa'a fi, karena khawatir kalau seandainya aku terjatuh dalam kejelekannya. Paham ya? Jadi mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Berhati-hati agar tidak terjatuh dalam kejelekan. Kemarin sudah kami sebutkan pantunnya dan puisinya yang sangat bagus sekali. Apa antum? Ehsan? Apa? Antum ingat? Ahmad? La, bukan itu. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Ingat enggak antum? Tak pancing satu ya, araftu. Apa? Ayo na'am barakallahu fikum. Araftu syarra la li syarri. Kalau yang itu lain lagi ya. Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati darinya. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi penting kita mengetahui apa itu syirik, hakikat syirik, jenisnya kayak apa, perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan itu apa, penting sekali. Agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan, karena kesyirikan itu sangat berbahaya sekali. Kesyirikan yang syirik besar bisa menghancurkan semua amalan. Ada syirik kecil yang dihancurkan hanya amalan yang terkenai syirik itu saja. Rawahul Bukhari. Siapa namanya Imam Bukhari? Aba Naufal. Imam Bukhari siapa namanya? Ditutup dengan yang terakhir ini. Nah, itu Abu Hurairah. Allahu musta'an. Benar Abu Hurairah benar, tapi kalau untuk Imam Bukhari keliru. Sering kita dengar rawahul Bukhari, rawah Muslim, itu perlu dihafal itu ya. Rawahul Bukhari, rawah Muslim, sering kita jumpai ya. Jadi dalam artian tuh kita bertahun-tahun tahu itu enggak rugi tuh, biar membekas itu istilahnya itu. Imam Bukhari siapa namanya? Endak ya akhana? Siapa? Abu Abdullah bin Ismail. Ya benar, tapi siapa namanya? Bapaknya benar Ismail. Mana namanya siapa namanya Bukhari? Antum ingat? Muhammad. Jangan lupa ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nanti dihafal ya pasangannya itu. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim bin Hajjaj. Ayo. Naam, ahsan. Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi, kunyahnya Abu Husain. Dua pasangan nanti dikasih tahu dua ini ya. Dua pasangan itu sering muncul itu. Rawal Bukhari, rawal Muslim. Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Imam Muslim, Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi, Abu Husain. Dua pasangan itu ya. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Cukup sekian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekarang kita akan mendengarkan walaupun sebentar tausiah atau nasihat yang akan disampaikan oleh saudara kita barakallahu fikum hafizakumullah. Tafadhal ya akhana.